Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini itu mengenai pendekatan pengembangan sistem, ya, atau system development approach. Nah, pendekatan ini secara teori itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional atau traditional approach, ya. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan object oriented. Ini adalah approach-nya, ya. Di dalam mengembangkan sistem itu ada dua pendekatan, apakah tradisional atau approach. Kita akan bahas lebih detail mengenai ini. Yang pertama adalah traditional approach atau pendekatan secara tradisional. Nah, ini contoh dari pendekatan tradisional yaitu structure di system development dan information engineering atau IT, ya, contohnya. Nah, yang mana yang dikatakan sebagai pendekatan tradisional? Kita baca teorinya. Sebuah program terstruktur adalah salah satu yang memiliki satu awal atau satu akhir, dan setiap langkah dalam pelaksanaan program itu terdiri dari salah satu dari tiga konstruksi pemrograman. Contoh, misalnya ada pernyataan program secara sekuensial. Jadi sekuensial itu kan artinya dia berurutan. Setelah tahap pertama dulu codingnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada keputusan, ya, statement keputusan, if else, if then else, ya, dan seterusnya. Atau kalau kita pakai yang lain, case of, gitu ya. Ada lagi yang menggunakan statement pengulangan. Nah, apa saja statement pengulangan? Masih ingat? Ya, while do, repeat until, form to do, itu ya, itu statement pengulangan. Nah, ini bisa kita katakan sebagai pendekatan terstruktur. Jadi kalau ada coding yang ada ini sebenarnya masuk dalam pendekatan terstruktur. Nah, ini adalah flowchart-nya dari pendekatan terstruktur. Jadi dia secara berurutan dulu dengan sequence, stand up, turn right, walk the window. Jadi berurutan, ya. Pertama dimulai dulu, kemudian yang benarnya, kemudian baru berjalan, kan gitu. Nah, kalau ada lagi yang decision, ya, keputusan, ya, seperti yang saya bilang tadi, keputusan, pengulangan, ya, ada sebuah proses, look outside, lihat di luar, apakah hujan, kan gitu ya. Kalau dia hujan, maka dia pakai payung, take an umbrella. Kalau dia tidak hujan, maka dia pakai body lotion sunscreen, misalnya. Nah, itu namanya keputusan. Jadi ada statement keputusan. Ada lagi yang pengulangan, repetition. Pada saat kita akan menentukan sebuah langkah, apakah are you at your destination, apakah sesuai dengan tujuannya. Kalau sudah sesuai tujuan, maka kita akan berhenti. Kalau dia tidak sesuai dengan tujuan, mungkin kita akan melakukan step yang berikutnya. Nah, itu namanya pengulangan atau repetition. Ini salah satu pendekatan dari traditional approach. Oke, yang berikutnya. Contoh dari traditional approach tadi itu adalah teknik perancangan secara terstruktur. Nah, contoh perancangan secara terstruktur. Contoh, kita akan membuat misalnya program tentang payroll. Payroll itu penggajian, ya, ngitung gaji karyawan misalnya. Yang pertama yang kita lakukan ini gambar dari collaboration diagram, ya. Collaboration diagram gambarnya seperti ini. Enter time card. Jadi kita masukkan kartunya, kemudian kalau kartu ini bisa kita anggap misalnya kartu absen, misalnya, ya. Kemudian kita kalkulasi, misal kayak dosen gitu ya, kayak dosen. Pada saat dia ngajar, dia masuk ke kartu di absen. Nah, nanti dihitung, ya, berapa sudah berapa kali ngajar gitu ya, dengan cut tadi. Ya, baru bisa dihitung berapa jumlah gajinya, gitu. Baru dihitung berapa jumlah gajinya, baru bisa dikasih tahu sama karyawan,
diberi informasi bahwa payroll untuk bulan ini gajinya atau payrollnya sekian, maka keluarlah slip gaji. Ya. Nah, pada saat kita hitung gaji mungkin saja tergantung dari rate atau istilahnya itu tergantung karyawan ini posisinya di mana, misalnya apakah dia misalnya berdasarkan rate atau berdasarkan jumlah yang dibayar, misalnya kayak kami deh dosen. Kalau dosen Bina Dharma itu kan dibagi dalam dua. Ya, ada yang dosen tetap dan ada yang dosen LP. Nah, kalau dosen tetap cara ngitungnya gaji mengajar ditambahkan dengan gaji pokok. Tapi kalau dosen LP hanya gaji mengajar saja. Jadi ini termasuk di dalam perhitungan untuk menghitung jumlah gaji per bulan dari karyawan. Nah, ini termasuk dalam structural design teknik. Ya, termasuk dalam structural design teknik. Oke, kemudian ada lagi yang namanya structural analysis teknik. Teknik untuk menganalisis secara terstruktur, gitu ya. Apa tujuannya? Membantu developer atau pengembang mendefinisikan apa yang sistem lakukan, ya, persyaratan pengolahannya, data apa yang sistem perlukan untuk menyimpan dan menggunakan atau persyaratan datanya, apa input dan output yang diperlukan, bagaimana fungsi kerja secara keseluruhan. Nah, tools untuk structural analysis teknik itu ada namanya data flow diagram dan entity relationship diagram. Kita udah pernah belajar di analisa proses ini. Nah, ini contohnya, ya, contoh DFD kan udah pernah buat walaupun mungkin sekarang lupa saya rasa. Jadi ini adalah contoh dari DFD data flow diagram. Ini adalah external entity-nya. External entity-nya ada dua, yaitu academic department, kemudian student, ya, dengan gambar 4 persegi panjang. Prosesnya ada 3, yaitu yang pertama adalah schedule, ya, kemudian enroll student, sama proses produce class list. Jadi dia ini buat program untuk menentukan schedule dari pelajar atau dari siswa. Data store-nya ada 3 juga, offer course enrollment, dan student. Ya, kita akan belajar detail mengenai data flow diagram di analisis, ya, di metode untuk tahap analisis. Nah, contoh lain setelah kita buat DFD tadi, maka kita buat entity relationship diagram dengan IRD. Ya, dia berasal dari DFD tadi. Nah, ini contohnya, ya, ada statement atau ada simbol entity, ada simbol atribut, dan ada simbol relasi. Ya, kita juga udah belajar kok. Jadi ini nanti, nah yang inilah yang nanti akan Anda buat di tugasnya masing-masing berdasarkan kasusnya masing-masing. Nah, kalau tadi kita bicara konsepnya, ya, kita bicara tentang kelemahannya. Ya. Untuk kelemahan pendekatan terstruktur, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, banyak orang yang menganggap pendekatan terstruktur itu lemah karena tidak semua dari kegiatan analisis dan desain itu dapat dijabarkan. Kemudian, transisi dari diagram alir data atau flowchart ke structure chart tidak bekerja dengan baik dalam praktek. Pemodelan data dan IRD jauh lebih penting dibanding pemodelan DFD, karena yang akan kita implementasikan ke program itu kan IRD. Ya, IRD itu sama seperti sebuah database di mana dia di dalamnya ada file-filenya atau ada tabel-tabelnya. Nah, ini kelemahan dari pendekatan terstruktur. Nah, contoh lain dari pendekatan yang tradisional merupakan pengembangan terstruktur yang lebih modern, contohnya IE, ya, atau IT kalau bahasa Inggrisnya. Penyempurnaan pembangunan terstruktur yang dari struktur perencanaan hingga arsitek aplikasi. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan object oriented. Kalau tadi saya jelaskan tentang structural approach, yang ini adalah object oriented. Kita akan belajar konsepnya sedikit aja gitu ya. Detailnya kita akan bahas di mata kuliah software engineering. Nah, object oriented approach
Itu konsepnya bahwa melihat sistem sebagai koleksi benda-benda atau objek, ya, yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tugas. Objek itu adalah hal yang dalam sistem komputer yang mampu merespon pesan. Jadi apapun yang bisa merespon pesan itu dikatakan sebagai objek. Pandangan ini berbeda secara radikal untuk analisis sistem, desain, dan pemrograman. Jadi gini, Anda di dalam kelas ini kan banyak, ada misalnya 20 mahasiswa. Nah, Anda ada namanya Ani, ada namanya Budi, ada namanya Dewi misalnya. Nah, Ani, Budi, dan Dewi itu objek. Kenapa dikatakan objek? Karena dia, syarat objek itu ada dua. Karena dia terdiri dari atribut, terdiri dari operasi. Apa itu atribut? Ani itu apa? Nama. Oh, si Ani punya nama. Begitu juga dengan Dewi, begitu juga dengan mahasiswa yang lain. Ya, punya apa lagi si Ani di dalam kelas? Karena dia berada di dalam kelas, berarti dia punya nama, dia punya NIM. Nah, nama dan NIM itu adalah atribut. Nah, terus si Ani ini ngapain di dalam kelas? Oh, dia bisa ngentri KRS. Ngentri KRS, bisa cetak KRS-nya, bisa cetak KHS. Nah, cetak, entry, kemudian print. Nah, itu adalah operasi. Jadi kalau Ani atau Dewi tadi adalah objek, syaratnya dia harus punya atribut dan punya operasi. Nah, itu yang dikatakan sebagai objek. Ya. Nah, di dalam pendekatan objek oriented itu ada beberapa istilahnya tahap, ya, tahap. Ada namanya OOD atau Object Oriented Design, ada namanya OOA, Object Oriented Analysis, ada yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Ya, kita belajar konsepnya aja dulu, detailnya di mata kuliah Software Engineering. Nah, salah satu contoh dari yang tadi Object Oriented Approach itu adalah class diagram dan use case diagram. Ini contoh dari class diagram, di mana dia terdiri dari customer, account, kemudian account ini punya turunan, yaitu saving account dengan checking account. Nah, tadi saya jelaskan tentang objek. Nah, kenapa itu kelas ya? Kelas itu adalah gabungan atau kumpulan dari objek-objek yang punya apa? Punya atribut dan operasi yang sama. Ya, ingat, punya atribut dan operasi. Tadi saya contohkan ada Ani, ada Dewi, ada Budi. Sama tidak dia atributnya? Sama tidak dia operasinya? Oh, sama di dalam kelas. Oh, bisa katakan Ani, Budi, dan Dewi kita jadikan kelas yang sama. Kalau Ani, Budi, dan Dewi itu adalah objek, sekarang kelasnya apa? Oh, dia di dalam kelas, berarti kita namakan kelasnya itu adalah kelas mahasiswa. Nah, itu adalah kelas. Nah, nanti kelas-kelas ini membentuk atau terhubung dengan kelas-kelas yang lain, itu yang dikatakan sebagai kelas diagram. Ya, nah ini terhubung, jadi kelas customer terhubung dengan kelas account, jadi dia dibagi, ini namanya kelas ya, simbol kelas. Ini adalah nama kelasnya, diawali dengan huruf kapital, ini adalah nama atributnya, ya, yang ini adalah nama operasinya. Nah, ternyata untuk kelas customer dia tidak ada operasi, dia terhubung dengan kelas account, ini adalah atributnya dan ini adalah operasinya. Ya, ternyata account punya dua turunan, yaitu saving account dan checking account. Ya, konsepnya aja dulu, apa itu objek, apa itu kelas. Nah, faktanya banyak sistem yang dikembangkan saat ini menggabungkan kedua pendekatan. Nah, kadang-kadang pada saat kita merancang, tidak usah jauh-jauh ya, skripsi anak S1 untuk SI ataupun PI itu menggabungkan dua pendekatan ini. Dia pakai traditional approach juga, dia juga pakai object oriented. Ya, bahkan beberapa ide juga menggabungkan tradisional dengan tidak masalah, yang penting paham apa yang dibuat gitu. Mau dia pakai, misalnya dia juga pakai flowchart, pakai DSD juga, tapi dia nanti juga pakai use case diagram, tidak masalah. Yang penting paham apa yang dibuat dan implementasinya ke coding itu tahu. Ya, implementasinya ke coding itu juga tahu.
Nah, tren dari penggunaan object oriented itu modelnya ini ya, ini modelnya ada yang namanya The Unified Process, ada yang namanya Extreme Programming, ada yang namanya Scrum. Misalnya masih banyak, ada Web Engineering, ada Wireless Application Development dan lain-lain. Ini contoh metode atau model di dalam penggunaan object oriented approach. Ya, nah untuk pendekatan metode pendekatan sistemnya saya rasa sudah saya jelaskan. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Untuk materi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.